kedua anti jamur, yang ketiga anti malaria, yang keempat anti hipertensi, yang kelima analgetik dan antipiretik, yang keenam antivirus, yang ketujuh antidotum, yang kedelapan antihistamin, yang kesembilan antiinflamasi, dan yang terakhir vitamin. Yang pertama, penggolongan antibiotik, di mana antibiotik ini sendiri terbagi ke dalam 7 golongan. Yang pertama, golongan penisilin, contohnya obat penisilin G, amoxicillin, dan ampicillin. Itu golongan yang kedua, yaitu golongan cephalosporin, contohnya ceftriaxone dan cefalexin. Yang ketiga, golongan makrolida, contohnya obat erythromycin dan azitromycin. Yang keempat, golongan fluoroquinolone, contohnya obat levofloxacin dan ciprofloxacin. Yang kelima, golongan aminoglikosida, contohnya gentamicin dan amikacin. Yang keenam, golongan tetrasiklin, contohnya tetrasiklin dan doxycycline. Yang ketujuh, golongan sulfonamid, contohnya sulfadiazin dan cotrimoxazole. Yang kedua, golongan anti jamur terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama golongan azol, contohnya obat imidazol dan ketoconazole. Yang kedua, golongan polien, contohnya obat nystatin. Dan yang ketiga, golongan alilamin, contohnya obat terbinafin. Untuk golongan yang ketiga, yaitu anti malaria, terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama golongan artemisinin, contoh obatnya artesunat dan artemisinin. Golongan yang kedua yaitu golongan antifolat, contoh obatnya pirimetamin. Dan yang ketiga, golongan 4 aminoquinolone, contoh obatnya chloroquine. Penggolongan yang keempat yaitu penggolongan antihipertensi, yang terbagi ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama golongan ACE inhibitor, contoh obatnya captopril, ramipril, dan lisinopril. Golongan yang kedua, golongan alfa 2 reseptor agonis, contoh obatnya metildopa dan clonidin. Yang ketiga, golongan kalsium kanal blocker, contoh obatnya amlodipin dan nifedipin. Yang keempat, golongan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, contoh obatnya candesartan, irbesartan, dan olmesartan. Untuk penggolongan yang kelima yaitu analgesik dan antipiretik, contoh obatnya paracetamol, asamefenamat, ibuprofen, natrium diklofenak, dan lain-lain. Penggolongan yang keenam yaitu antivirus, yang terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan yang pertama nukleosid reverse transkriptase, contoh obatnya adefovir dan lamivudin. Golongan yang kedua, golongan penghambat RNA polimerase, contohnya obat favipiravir dan ribavirin. Yang ketujuh, penggolongan antidotum, contoh obatnya atropin, kalsium glukonat, dan naloxon. Penggolongan yang kedelapan yaitu golongan antihistamin, yang terbagi ke dalam 2 generasi, yaitu generasi pertama contohnya CTM dan difenhidramin. Yang generasi kedua loratadin dan cetirizin. Untuk penggolongan yang ke-9 yaitu penggolongan antiinflamasi, terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu obat antiinflamasi non-steroid, contohnya aspirin, ibuprofen, dan diklofenak. Dan golongan yang kedua yaitu obat antiinflamasi steroid, contohnya prednisolon, diklofenak, dan metilprednisolon. Yang terakhir, penggolongan vitamin, yang terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu vitamin larut lemak, contohnya vitamin A, E, D, dan K. Dan yang kedua, vitamin larut air, contohnya vitamin B1, B2, B3, B7, vitamin B9, dan vitamin B12.